Apakah kita sudah 100% inklusif? Saya berani katakan sebenarnya kita mengecek bukan untuk melihat apakah ada yang aneh atau yang berbeda, tidak, tapi kita supaya tahu support apa yang bisa diberikan. Di lingkungan mereka ternyata ada yang spesial nih gitu. Yes. Kita bisa apa sih untuk membantu dia gitu. Iya, kalau yang autism karena mereka sensori terganggu, Menentukan Iya. edukasinya kemana sih, itu seperti apa Iya. nanti. Nah, Sekarang nih ya teman-teman mahasiswa gitu kan ya, masalahnya apa? Mental health gitu. Nah, halo semuanya, ketemu lagi di PCR Podcast dan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru dan saya nggak sendirian yang pastinya. Hari ini saya lagi ditemenin sama seseorang yang spesial banget, di mana hari ini kita sedang lagi ada di program Ahlinya Bicara dan ahli banget nih pokoknya. Siapa? Hari ini saya lagi ditemenin sama Kak Sarah Aurelia Saragi, MPSI Psikolog Klinik Anak Remaja. Halo Kak Sarah, apa kabar? halo Pak Anggi, kabar baik, senang banget. Jadi podcastnya Ahlinya Bicara ya. Ahlinya Bicara. Oke. Nah, jadi thank you banget nih sebelumnya Kak Sarah udah Ya. mau mampir-mampir ke PCR Podcast. Senang. Dimana hari ini tuh sebenarnya kita ada bahasan-bahasan yang sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol seru aja. Oke. Dimana kita pengen tahu nih dari sisi Kak Sarah sebagai psikolog anak remaja yang kayaknya udah mainannya Kak Sarah banget. Wah, pokoknya amin. pastinya. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin Ya. congrats dulu deh. Waduh, buat top 16 Putri Indonesia. Yeay, setelah 19 tahun ya. Akhirnya Riau ya. Selamat. Yes. Gimana nih perasaannya, Mbak? Perasaannya happy banget Pak Anggi karena beauty pageant pertama juga. Jadi ini pertama kalinya Riau masuk ke 16 besar setelah 19 tahun. Terus kemarin kita dapat rezeki Winner Motion Challenge juga. Jadi happy sih bisa membawa nama Riau ya di level nasional. Keren banget. Very happy. Iya. Di sela-sela semua kesibukan yang ada Iya, sebenarnya. kesibukan ya. betul. Nah, bagi waktunya gimana sih? Bagi waktunya ya Pak ya. Ya, ngopi. Kalau ya kesibukannya kan sekarang berpraktik ya sebagai psikolog klinis anak remaja di rumah sakit. Saya praktik di Rumah Sakit Syafira, Walbro Sudirman. Saya punya biro juga namanya Kinera Development Center. Jadi di tengah-tengah berpraktik menjadi beauty queen, quote and quote gitu ya. Sebenarnya gak ada yang berbeda sih. Menurut saya sama aja. Karena menjalankan peran sebagai psikolog juga melayani sebagai Putri Indonesia Riau juga dua hal yang beriringan gitu. Jadi bagi waktunya ya pagi siang ke sore itu settingan serius kayak gini ya. Malam tiba-tiba jadi ngejuriin di Final Night Bujang Dara misalnya gitu. Jadi membaginya tetap harus jaga prioritas tentu dan kita scheduling aja sih Pak. Sama kayak hari ini ketemu sama pagi. Oke. Makasih banget nih. Yes. Ya. Jadi gini Kak Sarah, untuk kita kan sekarang lagi banyak banget ada apa ya, sekarang itu lagi happening banget di mana misalkan ada bahasan-bahasan soal inklusivitas. Apa sih sebenarnya inklusivitas? Kita ngomong-ngomong coba soal karena kita lagi di kampus PCR ya, di Politeknik Kalteks Riau yang notabene kita adalah kampus perguruan tinggi vokasi yang kita juga sebenarnya mendorong dan support banget soal inklusivitas. Tapi menurut Kak Sarah sendiri, kalau kita ngomong-ngomong soal inklusivitas di dunia pendidikan itu sejauh ini gimana sih Kak di Indonesia? Oke, kalau di Indonesia sendiri kita bergerak ya ke arah inklusivitas itu. Tapi yang jadi tricky adalah terkadang kita menyamakan inklusivitas itu hanya dengan menerima masuk ke institusi pendidikan lalu dibiarkan Pak Anggi. Nah sebenarnya tidak. Jadi inklusivitas itu kan namanya include. Jadi kita include semua elemen-elemen dari tenaga pendidikan, dari tenaga penunjang pendidikan juga ya. Lalu dari teman-teman misalnya karena ini kampus ya mahasiswa untuk aware dan tahu bagaimana sih caranya berkomunikasi atau menghadapi mahasiswa kita atau teman kita yang berkebutuhan khusus. Dan kebutuhan khusus itu kan ada dua, ada fisik, ada juga secara mental atau kita sebutnya neurodevelopmental disorder ya, gangguan perkembangan. Nah kalau di fisik sudah pasti dan tentu, misalnya kalau kita ada mahasiswa yang teman tuli ya sebaiknya memang di institusi pendidikan itu ada JBI-nya atau juru bahasa isyarat. Kalau ada teman-teman kita yang tunadaksa begitu ya,
Tunadaksa berarti kita sediakan akses-akses, gedung atau fasilitas yang saya lihat di PCR juga ya, itu harus yang agak lebih luas kalau yang pakai kursi roda. Lalu kita sediakan tramnya, kita sediakan mungkin lift khusus juga ya untuk, teman-teman mahasiswa yang disabilitas. Jadi ini akan sangat membantu untuk tadi inklusivitas. Jadi kita include semuanya. Kalau yang tunanetra berarti kita sediakan apa namanya, paving block-nya gitu ya untuk membantu mereka atau braille-nya dalam akses belajarnya gitu. Jadi apakah kita sudah 100% inklusif? Saya berani katakan sebenarnya tidak. Ya. Tapi apakah kita sudah mengarah ke arah sana? 100% iya. Jadi memang ini adalah proses sih Pak Anggi ya. Dan saya salut kalau misalnya PCR sudah berusaha untuk ke arah sana, karena saya yakin kalau tidak dimulai dari institusi pendidikan, menurut saya masyarakat juga akan kurang aware. Jadi kalau dari pendidikan mulainya, dari sekolah, dari kampus, itu akan membuat masyarakat merasa, oh ini adalah isu yang penting sih gitu. Oke, makanya tadi berarti ketika sampai menuju ke pendidikan tinggi pun artinya berarti melalui Harus. menengah, Betul, tengah, apa betul. aja ya? Dasar, menengah, menengah, baru tinggi tinggi, gitu ya. betul, Artinya betul. semua support system di sekelilingnya juga ya, Yes, berarti nggak yes. cuma sekedar pelaku-pelakunya aja tapi juga Betul. dari sisi fasilitasnya juga Betul, banyak. betul, Ya betul. alhamdulillah sejauh ini berarti kalau misalkan kita bilang tadi kayak, Kak Sarah sampaikan, Iya. untuk kita di Politeknik Kalteks Riau sendiri itu Mhm. biasanya sudah, mendukung, mudah-mudahan sudah mendukung Iya, ya. Tadi iya. teman-teman misalkan tadi ada, tangga landainya untuk Yes, remnya, teman-teman yang mungkin betul, disabilitas menggunakan wheelchair, kursi betul. roda, dan Iya. lain-lain. Ya memang sih, sejauh ini kadang kita tidak pernah tahu, artinya, kita sendiri itu sebenarnya di kampus Politeknik Kalteks Riau tidak pernah membatasi gitu. Iya, Kita iya. sendiri tidak pernah membatasi. Namun kadang ya ada 1 atau 2 yang kadang kita tidak tahu, tapi kita tetap menerima bahwa, wah ternyata teman-teman, Mhm. kita di mahasiswa itu adalah teman-teman yang spesial. Iya, betul, Nah, betul. di saat seperti itu Mhm, menurut Kak Sarah, supporting seperti mhm, apa sih mhm. yang harus dilakukan nih Dilakukan. teman-teman kita dari sisi pendidik, tenaga Mhm, pendidik, mhm, dosen, dan juga mhm. mungkin rekan-rekan mahasiswanya yang lain? Betul. Memang di awal sebaiknya itu ada asesmen dulu. Mhm. Jadi, saya paham mungkin orang tua ada tadi ya rasa khawatir atau mungkin rasa takut tidak diterima anaknya ketika masuk ke pendidikan tinggi. Tapi ketika sebuah institusi sudah berusaha untuk inklusif, saya rasa pertama harus ada asesmen dulu, asesmen dengan tenaga profesional untuk membantu rekan-rekan mahasiswa yang tadi punya gangguan perkembangan misalnya seperti autisme atau ADHD dan sudah terdiagnosa klinis ya, Pak Anggi ya. Atau misalnya, apa namanya, gangguan perkembangan yang lainnya atau mungkin gangguan mental misalnya, itu ada hasil asesmen yang membantu tenaga pendidik seperti dosen atau orang-orang yang berinteraksi atau mungkin senior-senior mahasiswanya gitu Mhm. ya, untuk tahu bagaimana menghadapi, mahasiswa ini. Jadi pertama ada asesmen dulu yang harus dikomunikasikan. Yang kedua support system-nya sudah pasti orang tua. Jadi Mhm. orang tua harus juga untuk terbuka dengan Yes. kondisi anak pada institusi pendidikannya. Supaya apa? Sebenarnya bukan untuk menjadi judgement buat anak tidak, tapi untuk memaksimalkan sih bantuan kepada anak. Jadi pola pembelajarannya kan pasti beda dong. Betul. Ketika di pendidikan tinggi pasti ada tekanan-tekanan tertentu yang harus dihadapi sebagai mahasiswa tentunya. Mhm. Jangankan yang teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Mungkin kita yang typical development saja ketika ada tekanan transisi menjadi mahasiswa itu kan sudah berat ya. Nah, untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus mereka butuh ekstra tambahan nih untuk kita bantu, kita navigate bareng-bareng. Nah, kampus ketika sudah menerima pasti harus mau untuk mendukung sampai ke dukungan emosional. Mhm. Jadi orang tua juga harus terbuka dengan kondisi anak supaya tidak sama-sama kaget dan Benar. tidak ada ekspektasi yang tidak tercapai ya, Pak, Benar, ya, benar. Nah gitu. itu kan tadi kalau misalkan, Mhm. dari, teman-teman mahasiswanya itu Iya, sudah terdiagnosa secara betul, klinis. betul. Bagaimana misalkan Mhm, sejauh ini kayak Mbak Sar, mhm. kita misalkan ketemu, ya kita mungkin belum ahlinya Iya, gitu ya, iya, teman-teman iya, di Sivitas, PCR itu bukan ahlinya. betul. Tapi ternyata ketika kita melihat ada Iya, simptom ada yang simptom, menuju oke. ke arah sana, Iya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan buat, kadang kita kalau nggak mungkin nge-judge dong, yes, yes. pasti bakalan nanti kan beda ya.
pendapatannya seperti apa. betul. Tapi ketika kita, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakuin Mmm, untuk, apakah menyarankan atau mmm, membuka pikirannya kadang-kadang ya kayak tadi Kak Sarah bilang, ternyata mhm, masih ada beberapa orang tua yang masih denial betul gitu kan ya. betul Gimana betul. nih cara kita buat biar Mhm bisa, mungkin mhm. mengarahkan atau Iya seperti apa untuk, mencoba mencari tahu iya lebih iya. lanjut seperti apa kondisinya? Nah, memang yang bisa dilakukan sejauh ini adalah mengarahkan sih, Pak Mhm. Anggi. Mengarahkan dan mungkin memberikan saran. Jadi bukan memberikan saran, "Cek ya ibu bapak anaknya ke psikolog kayaknya agak beda," nggak Nah, gitu itu langsung ya. Langsung mundur terbuka wah, itu. ya langsung mundur teratur ya kan. Nah, tapi lebih ke kita menemukan hambatan pada anak ini di area sosialnya begini begini begini. Jadi sifatnya lebih ke data ya. Mhm, Nah, itu orang tua akan lebih menerima. Nah, kami menyarankan bapak dan ibu mungkin kita bisa ngobrol dulu oke. gitu dengan tenaga profesional yang mungkin institusi kerjasama atau jika di institusi tersebut ada lebih bagus lagi gitu dan ini akan membantu sih, membantu mahasiswa ini tujuannya kan sebenarnya satu, supaya Mhm dia bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan kampus dan menyelesaikan pendidikannya kan gitu. mhm. Jadi, eee, sebenarnya kita mengecek bukan untuk melihat apakah ada yang aneh atau yang berbeda, tidak, tapi kita supaya tahu support apa yang bisa diberikan. Nah, ketika kita menyampaikan itu ke orang tua, biasanya orang tua lebih terbuka untuk memeriksakan sih gitu Oke. dan kalaupun karena biasanya kan masuk usia dewasa ini kan, mahasiswa udah dewasa ya Mhm sebenarnya. Mungkin anak ini kita buatkan, misalnya seperti buddy-nya, temennya. Jadi teman di kampus yang akan membantu menemani dia pada saat pemeriksaan. Nah, buddy system ini, menurut saya lumayan bagus ya ketika di mahasiswa mhm karena jadinya tadi tidak ada stigma gitu. Karena kalau dengan orang tua kan mungkin ada batas ya mhm. atau ada penghalang gitu. Tapi kalau dengan teman-teman yang sebayanya kan mereka akan lebih terbuka ya dan lebih mau gitu, Pak. Benar benar. Mhm. Nah, ketika kita menghindari stigma-stigma tadi sih Iya Kak iya. Sarah, ini kan pasti teman-temannya, ya kadang kita tidak bisa mengatur Mengatur. bagaimana teman-teman yang lain Betul. berpikir ya. Betul betul. Tapi apa yang bisa kita lakukan nih kira-kira Mhm. dengan teman-temannya seperti apa? Pengertian seperti apa yang bisa kita berikan ke mereka Mereka ya, ketika misalkan ternyata di, kelasnya eee ada gitu. heeh, benar di lingkungan mereka ternyata Mhm ada mhm. yang spesial nih gitu. Yes Kita yes. bisa apa sih untuk membantu dia gitu? Iya. Kira-kira apa Nice. yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa dilakukan adalah satu mungkin, institusi pendidikan perlu untuk memfasilitasi mengundang misalnya tenaga profesional untuk ya misalnya memberikan sosialisasi. Karena terkadang mungkin rekan-rekan mahasiswa ini ingin berinteraksi tapi nggak tahu caranya gimana dan Mmm, takut salah. benar. Jadi, sebisanya aja gitu ya dan kalau temannya nggak mau ngobrol sama dia gitu kan, ya udah nggak akan diajak interaksi. Nah, pertama adalah undang profesional supaya tahu bagaimana caranya berinteraksi. Nah, yang kedua, mungkin rekan-rekan, dari bapak ibu dosennya gitu, untuk bisa mencontohkan juga. Jadi, sebenarnya seminar itu tidak langsung ke mahasiswa dulu, tapi bisa ke tenaga pendidik dulu, dosen Mhm, dulu, untuk memberikan pengertian, begini loh empati yang tepat untuk teman kita yang berkebutuhan khusus. Misalnya mmm, kalau dengan anak-anak dengan autism, ketika mereka mendengar suara mesin yang terlalu keras, mungkin kan mereka akan nutup telinganya, mmm, karena audio sensori audionya itu terganggu. mhm, Nah, pada saat begitu, teman-teman mahasiswa bisa membantu dengan cara apa? Dengan cara kita ajak dulu keluar pakai headphone, terus kita ajak mereka untuk tarik nafas, mindful breathing dulu, baru kita, temani lagi ke dalam ruangan praktikum misalnya gitu. Nah, mhm, hal-hal teknis seperti itu kan memang perlu dibantu oleh tenaga profesional dan dicobakan langsung ya. benar. Yang itu buat teman-teman mahasiswa mereka bingung, "Nih temanku tiba-tiba nutup," terus kadang mereka mau untuk teriak, atau misalnya kita sebutnya stimming ya, Mhm, "Kok dia gerak-gerak kayak gitu sih?" Padahal sebenarnya dia cemas. Nah, jadi alasan-alasan yang seperti itu perlu diperkenalkan kepada teman-teman mahasiswa supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan gitu. oke. Berarti Mhm. ke pendidiknya juga terutama Yes tadi ya. yes, betul Artinya betul. ketika kita sebagai pendidik pun, harus tahu nih ya berarti Iya, apa sih sebenarnya harus dilakuin ketika betul itu. betul. Nah, secara general apakah Mhm kita perlu tahu, apakah memang benar-benar spesifik apa misalkan tadi contoh kayak mhm. Kak Sarah bilang yang teman-teman autism harus Iya seperti ini, kalau iya. misalkan teman-teman yang mungkin, eee
yang lain ya, misalkan Mhm ada mhm. special thing yang lain gitu kan, Mhm yang harus mhm. kita ternyata harus seperti ini. Apakah itu, kita harus tahu secara sampai detail Detail? banget Iya atau iya. kita cukup tahu, oh ternyata ketika misalkan ada, Mhm. yang kayak misalkan tadi kita lihatlah secara Mhm. visual kah atau Mhm. misalkan secara Mhm. gerak-geriknya yang seperti Mhm apa, mhm. oh ini sudah mengarah ke sana dan kita harus seperti ini. Iya, Apakah kita perlu harus sampai spesifik banget atau kita oke. cukup tahu General general aja. thing-nya aja dulu, oh Yes. ketika sana Mhm. berarti mitigasinya gini, Iya. nah gitu? Lebih baik general think aja. Mhm, Jadi secara general mungkin yang kita tahu tentang autisme adalah anak-anak ini tidak mau berinteraksi. oke, Padahal sebenarnya tidak. mhm, Mereka mau untuk berinteraksi tapi caranya yang beda. Nah, oke, secara general yang harus kita lakukan apa? Oh, kalau ngobrol sama teman-teman kita yang misalnya autisme, itu kita nggak mesti maksa mereka untuk ngelihat mata kita karena mereka nggak akan mau. oh, Jadi itu bukan berarti teman-teman ditolak ya. Nah, mhm, yang seperti itu kan general ya, Pak, ya. Nah, sebenarnya hal-hal general ini yang akan memberikan pengertian kepada baik Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa untuk tahu aja. Jadi mhm, kalau misalnya dengan teman-teman yang terdiagnosa klinis ADHD misalnya, mhm, ketika di kelas kok dia sibuk ya, gerakin kaki atau misalnya dia harus selalu ada aktivitas gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah salah satu gejala yang akan mereka miliki terus. Nah sebagai dosen apa yang bisa kita lakukan? Oh nggak apa-apa, kita kasih struktur belajarnya dia 40 menit belajar, nanti 5 menit dia boleh break keluar. Kalau teman-teman mahasiswa yang lain mungkin nggak bisa stay tuh 1 jam full, tapi kalau yang ADHD mungkin dia nggak bisa. Jadi, mhm, pengertian general yang seperti itu akan membantu. Kalau yang mhm, spesifik banget, nah itu biasanya lebih banyak didiskusikan kepada tenaga profesional profesional, sih, gitu. oke, Jadi hanya sebatas di permukaannya aja. Oh kalau ADHD itu gejalanya seperti ini, maka yang dosen, bisa lakukan adalah tadi memberikan jam breaks, berikan visual schedule atau apa. Kalau yang autism, karena mereka sensori terganggu, akan baik kalau di kampus itu ada sensory room-nya. Jadi kalau mereka I see, takut atau mereka nggak nyaman, mereka bisa ke situ dulu sebelum mulai ke mata kuliah selanjutnya misalnya. Kayak mmm, gitu aja. oke. Mhm. Berarti artinya cukup tahu dan Yes, tahu apa yang akan mitigasi, terjadi dan yang betul. perlu dilakukan gitu ya. Betul. Iya sih banyak Mhm. sebenarnya artinya ketika yang kita lakukan pun selama ini, Mhm. mungkin karena memang kebetulan kita di Politeknik Kalteks Riau itu kan Yes. kita ada saat ini ada 3 jurusan. Oke. Jurusan Teknologi Informasi, Iya. jurusan Teknologi Industri, Mhm. dan jurusan, Bisnis dan Komunikasi. Oke, Di nice. mana kalau misalkan untuk yang teman-teman dari jurusan Teknologi Industri itu Mhm. pasti akan lebih banyak bermain dengan peralatan, Peralatan, ya. perangkat. Iya iya Nah, iya. kalau untuk di teman-teman, apa namanya, di, informasi, Iya, itu lebih banyak bermain di area, IT staff IT, gitu kan ya. oke. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk yang Business dan Communication berarti kan areanya lebih kepada, humaniora, hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, artinya ketika kita melihat dari 3 jurusan ini Kak Sarah, Iya mungkin yang paling harus tinggi awareness-nya adalah di area yang teman-teman di jurusan teknologi industri. Nah, iya. karena memang akan berkaitan dan Keren, bertemu iya. langsung Bertemu dengan langsung. perangkat-perangkat alat-alat seperti Yes itu. Nah, yes yes. kira-kira dengan kondisi seperti itu, Mhm kita mhm. bisa melihat, menurut Kak Sarah nih dari Iya segi ininya, iya. apakah ada batasan tertentu ketika misalkan, oh sepertinya kalau teman-teman yang dari, Mmm. latar belakang seperti ini, sebaiknya, bukan ke sini dulu, lebih yang kayak Mmm. misalkan dari segi sisi kita di komunikasi mungkin Mhm lebih mhm. baiknya gitu, Mhm kita lebih mhm. ke merekomendasikan ke mana sih? Mmm. Dari selama ini yang Mhm. mungkin Kak Sarah lakukan ketika misalkan ada teman-teman, klien remaja atau anak yang, Mmm. berdiskusi kira-kira Mmm. untuk menentukan Iya edukasinya ke mana sih, itu seperti apa iya. nanti arahannya? Nah, kalau yang kita lakukan itu 2, kita cek dulu potensi kecerdasannya, yang kedua kita lihat area minatnya. Mhm, Nah, kalau di potensi kecerdasan, berbeda-beda. Ketika kita lihat, oke memang secara klinis terdiagnosa ada gangguan perkembangan tertentu, tapi potensi kecerdasannya di atas rata-rata. Berarti dia mampu ketika belajar di jenjangnya itu strata 1 atau S1, karena lebih abstraksi ya. mhm, Lalu misalnya dia senang ke area-area yang sifatnya teknikal gitu ya, oh berarti dia mau nih S1 misalnya teknik mesin mhm, atau teknik apa gitu kan. Karena secara kecerdasan kita lihat dia mumpuni. Tapi buat anak-anak atau misalnya teman-teman mahasiswa baru atau anak SMA yang kita lihat kecerdasannya mungkin rata-rata aja, tapi
minatnya juga dia senang juga ke teknik gitu ya, mungkin kita tidak begitu merekomendasikan atau di bawah rata-rata, kita tidak merekomendasikan dia ke jenjang yang S1, mungkin lebih ke D4, D3. Memang ini butuh asesmen komprehensif ya, sekali asesmen tuh bisa sampai 3 jam ya Pak Anggi gitu, Betul. untuk kita bisa lihat kemampuan anak ini berada di level mana, sesuai tidak dengan minatnya. Ada juga anak yang dia di bawah rata-rata, tapi dia pengen S1 dan dia pengen S1-nya tuh yang business development misalnya gitu Mhm. ya. Tapi ketika berbicara dengan orang lain dia agak bingung mau I gimana, see. kan agak kesulitan nantinya. Berarti, oh mungkin dia lebih bagus ya kalau di, sarjana terapan, tapi kalau memang dia suka, tentang bisnisnya kita ke arah yang lain, mungkin administrasi bisnis kah atau yang lain gitu. Jadi, mmm, itu sangat ditentukan oleh, hasil dari 2 tadi sih. Dan Mmm. orang tua juga harus berbesar hati gitu Ya. ketika tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua atau tidak sesuai dengan ekspektasi anak. Karena ketika dipaksakan yang selalu kami sampaikan adalah, kuliah itu perjalanannya panjang. Mau dia Mhm. D3, mau dia D4, S1, itu pasti ya 3 sampai 4 tahun. Dan Mhm. dalam 3 sampai 4 tahun itu akan selalu ada challenge baru tiap semester. Belum lagi dia beradaptasi dengan teman-temannya, belum lagi dia beradaptasi dengan tipe-tipe dosen yang beda. Jangan sampai karena kita mau memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi, anaknya jadi di tengah jalan stres. Nah. Itu yang membuat banyak jadi ada academic burnout dan mungkin dia nggak akan lanjut kuliahnya, kan banyak ya, Pak, Nah, ya, betul. Ini gitu. juga jadi saya jadi kepikiran, Mhm, bagaimana kalau misalkan yang mhm. ternyata udah kecemplung, Udah kecemplung. nggak sengaja atau mungkin ya kayak tadi, kayak Kak Sarah bilang harusnya ada kayak Iya. semacam screening dulu atau Yes sebagainya, yes yes yes. ke-skip nih, Ke-skip, ya dan ya, ternyata udah, betul. terjun, udah mulai dan sudah Mhm, berjalan di sana, mhm mhm. apa yang mesti mereka lakukan? Oke, yang pasti yang harus dilakukan adalah pasti ada, poin-poin di mana mereka kesulitan ya. Ada mata kuliah yang mereka mungkin nggak suka atau nggak bisa sama sekali. Nah di situ tadi, peran misalnya ya dosen wali atau teman-teman mahasiswa yang lain yang mungkin nilainya lebih tinggi di atasnya ya, untuk menjadi mentoring partner-nya sih, gitu. Karena kan mau tidak mau perkuliahan ini harus selesai dan kalau sudah kecemplung tapi misalnya mahasiswa ini tidak punya opsi untuk keluar atau ya memang harus menyelesaikan, ya dari kampus mungkin ada kebijakan tertentu dengan dosen wali atau temennya yang bisa membantu dia gitu. Oke. Nah, Mhm. ngomong-ngomong soal kalau misalkan kita ngomong di pendidikan inklusif, Iya kalau iya. misalkan kemarin, biasanya ada yang bilang, "Oh, kalau misalkan ada sekolah-sekolah inklusif yang ada shadow-nya," Iya iya gitu. iya, Nah, pendamping. itu Mhm. menurut, Kak Sarah sebenarnya Mhm. kalau shadow itu, Mhm. sampai di level mana sih sebenarnya Mhm. mereka harus sampai benar-benar ada pendampingnya? Apakah tadi memang benar-benar harus tenaga profesional yang Iya iya. menjadi selalu shadow-nya Mhm mhm. atau kayak yang Kak Sarah bilang tadi, Mhm. ternyata bisa jadi teman-temannya yang membantu menjadi shadow-nya, itu Iya iya seperti iya, apa? oke. Jadi shadow atau konsep pendamping ini sebenarnya kita sebagai tenaga profesional sih inginnya anak ini tidak selalu dengan shadow. Oke. Jadi ketika di SD, SMP pakai shadow, kita harapannya karena sudah terapi dan lain sebagainya, SMA dia nggak pakai shadow Oke. lagi. Kuliah dia udah bisa sendiri gitu ya. Tapi di kasus-kasus tertentu, terutama dalam diagnosa klinis, misalnya anak dengan disabilitas intelektual sedang, itu memang butuh untuk bantuan guru pendamping ketika belajar. Makanya mungkin kuliahnya lebih ke D3 ya, atau Mhm. vokasi yang memang lebih aplikatif. Nah, sampai sejauh mana ada shadow, sampai kita lihat level kemandiriannya anak sih, Pak, gitu. Nah, ketika dia kuliah masih butuh shadow, mungkin butuh, tapi dalam hal apa? Misalnya dalam hal membantu dia berelasi dengan teman mahasiswanya, Mhm. atau dalam hal membantu dia planning, "Hari ini aku kuliah apa aja." Tapi dalam proses belajarnya itu, kita biarkan dia utuk sendiri, menangkap Mhm. pelajaran mata kuliahnya. Nah, kalau bantuan teman sebenarnya itu bukan shadow, tapi lebih ke peers aja, gitu. Oke. Jadi agak sulit ketika kita membebankan itu kepada teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa hanya bisa sampai sejauh membantu anak ini dalam tadi, berinteraksi secara sosialnya aja. Mhm. Reminder lah sebagai teman kayak, "Hari ini ada tugas ini nih sama dosen yang ini," gitu, "kamu jangan lupa kerjain, jangan lupa kumpulin ya," hanya sejauh itu. Tapi kalau untuk menemani in detail, memahami mata kuliah ini, itu memang harus guru pendamping khusus dan, I pendidikannya see. harus antara S1 pendidikan atau dari, teman-teman S1 psikologi biasanya, Oke. gitu. Kalau dosen-dosen yang Mhm. misalkan kita kan setiap pasti kalau di perguruan tinggi ataupun di semua ini ya, semua dunia pendidikan itu pasti Iya. punya kurikulum. Yes yes. Di mana setiap kurikulum pasti sudah di-state bahwa ada capaian pembelajaran Iya, yang betul betul diharapkan. betul. Nah,
gimana kita menyikapinya, ketika kalau misalkan kita tahu nih bahwa, oh ada teman-teman spesial di kelas Iya ini atau di iya satu mata kuliah yang kita ampu sebagai dosen ya, ini dari iya, sudut pandang dosen Kak Sarah. iya iya, Apakah kita harus, strict to the standard, standard yes. atau, kita tahu bahwa, oh nih, teman-teman ini kan ketika sudah masuk ke sini berarti dia harus benar-benar ya stay di sini dong, Iya, maksudnya udah tahu betul, seperti apa, mhm, indikator kita. mmm, Nah, ataukah memang kita harus membuat semacam, ya adjustment sendiri adjustment, iya, untuk teman-teman seperti mhm ini. mhm, Nah, karena kan kembali lagi ketika kita berbicara, inklusif tadi ya, kembali lagi ke inklusif tadi ya, iya apakah iya iya iya, sampai ke level itu ataukah memang ternyata ya ketika dia sudah berada di sini kita ikutin standar ini atau kita mmm, memang harus adjustment oke seperti apa? oke. Sebenarnya ini, jadi tricky-nya Mhm, karena di pendidikan tinggi pun, eee, ada institusi tertentu yang memang mereka ketika sudah tercap misalnya inklusif dan khusus vokasi untuk berkebutuhan khusus, mhm, itu memang indikatornya akan sedikit di bawah dari institusi yang awalnya bukan untuk kebutuhan khusus, jadi beda gitu, Pak. mmm, Nah, apakah harus sedetail kita menurunkan, indikatornya dikembalikan lagi kepada institusi? Sebaiknya, idealnya iya. Jadi pada mahasiswa yang lain mungkin indikatornya dia harus minimal nilai B ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah terdiagnosa klinis, dosen dan institusi sudah terinfokan kondisinya, oh mungkin dia dapat C minus pun nggak apa-apa. I Karena see. indikatornya kalau yang lain bisa skill set sampai, melakukan, dia hanya skill set sampai memahami juga nggak apa-apa, Oke, gitu. Jadi, apa namanya, ada indikator yang berbeda. Tapi dikembalikan lagi kepada institusi sih, karena benar. tadi, kalau memang dia pendidikan tinggi yang sudah mendapat, apa namanya, license khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus pasti akan beda lagi gitu Oke. sih. Mhm. Kembali lagi sih sebenarnya ketika kita di, perguruan tinggi vokasi Mhm memang kan mhm. yang target utama kita bukan, Cognitive level, grade ya. iya Nah, jadi betul, memang kita fokusnya skills. adalah skills. Iya, Di mana betul sebenarnya betul. ketika, teman-teman mahasiswa itu mencapai di satu titik tertentu yang Iya misalnya iya, menjadi indikator kita itu sudah mhm. cukup. Yes Ya yes berarti yes, artinya kayak misalkan Kak Sarah bilang tadi, mhm. mungkin, skill-nya bukan belum yang sampai ke profesional atau misal belum Iya sampai expertnya, iya, tapi ke area beginner, beginner, iya. intinya mencoba berhasil Berhasil saja aja, sudah betul, cukup udah gitu cukup, ya, ya. betul. Sejauh ini memang itu juga kita Iya iya, lakukan. bagus Makanya tadi Pak, saya mhm. mencoba memvalidasi Validasi. nih, memvalidasi. Kembali lagi kita butuh validation guys, ya. Kita Betul memvalidasi betul. kembali Iya artinya iya benar iya. nggak sih sebenarnya Iya, kita lakukan itu gitu. sudah betul Wah, sekali dan, apa namanya, ketika kita membuat indikator yang, di bawah, ini juga dilakukan pada saat di pendidikan dasar dan menengah gitu, bahwa misalnya anak ini ada kesulitan misalnya disabilitas intelektual. Ketika, teman-temannya harus belajar perkalian, perkaliannya tuh yang, kali-kali 1000, kali-kali 100. Untuk anak dengan disabilitas intelektual ringan, materi belajarnya pasti akan berbeda dan indikatornya ya setidaknya dia udah bisa 5 soal bener aja, tapi teman-temannya 15 soal. Jadi kan ya sudah, yang penting dia sudah bisa paham konsepnya seperti apa, mungkin di pendidikan tinggi juga seperti itu, gitu. artinya sebenarnya kalau menurut Kak Sarah, Mhm, challenge-nya mmm, sebenarnya ketika kita, di perguruan tinggi iya, yang ya notabene mungkin kita bukan mengatakan kita bahwa, perguruan tinggi yang khusus iya iya iya, untuk teman-teman yang special special needs. needs, yes, Nah, itu seperti apa? mhm, Apakah kita tetap sebaiknya membuka peluang ini mmm. atau memang, daripada mending tidak usah? Nah, itu kan sebenarnya kan Mmm, kita juga tidak mau seperti yes itu. yes Tapi yes yes, apa sih sebenarnya challenge kita ketika misalkan kita, menerima mhm atau bisa mhm, kita berharap tentunya semuanya bisa mendapatkan kesempatan yang sama. betul Itu lagi betul kembali lagi ke inklusifnya ya kita betul betul, kita berharapnya kita semua bisa memberikan hal yang sama, tapi iya iya. challenge-nya di kita di perguruan tinggi itu seperti apa Nah, menurut Kak Sarah? challenge-nya adalah membuat, program dan metode yang komprehensif itu sih, Pak. Mmm, Karena, ini memang di Riau tuh belum ada sekolah vokasi, yang baru ada mmm, tuh di Jawa Barat dan Jakarta. sekolah vokasi khusus, Khusus, nah, iya untuk anak berkebutuhan khusus. Dan, ketika ada institusi yang menerima memang ada beberapa, ya salah satunya PCR ya. mmm, Tapi yang jadi challenge-nya itu tadi, metode yang komprehensif tadi, dan sesuai dengan diagnosa asesmennya anak. Nah, dan yang kedua yang jadi challenge-nya adalah tenaga pendidiknya, sudah tenaga pasti pendidik. gitu. Karena kan, bapak ibu dosen kan diberikan tanggung jawab kan untuk pengajarannya pasti, berbeda kalau di, sekolah Mhm,
itu memang guru punya metode yang beda-beda ketika dengan anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau dengan dosen kan itu udah beda level lagi. Benar. Kalau yang saya lihat ya. Jadi ada tanggung jawab akademik yang berbeda sehingga metodenya juga harus beda. Itu challenge-nya. Tapi apakah kita nggak boleh menerima sama sekali? Menurut saya sih jangan ya gitu. Yang mungkin saya bisa kasih ide adalah kita buatkan memang prodi yang khususnya. Oke. Gitu. Jadi di beberapa institusi yang ada di Jawa itu mereka adalah satu institusi yang mungkin non inklusif awalnya, lalu mereka buatkan prodi ini bisa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya. Atau kalau tadi kita ada yang di teknologi dan industri, ada yang momen-momen mata kuliah tertentu yang anak-anak mahasiswa ini bisa bergabung, ada momen-momen di mana mahasiswa ini kita pisahkan supaya mereka belajarnya lebih baik lagi atau lebih fokus lagi. Nah, itu akan menjadi safety juga buat orang tua karena dia tahu anak saya ketika masuk ke kampus ini ada tenaga profesional khusus di luar dosen yang sudah ada untuk menangani metode belajar anak saya gitu. Tapi itu long game ya Pak ya. Benar, makanya kayaknya memang tidak mungkin besok pagi langsung jadi of gitu course, ya. pasti. Panjang banget itu Iya. Tapi memang artinya ketika memang itu possible, why not? Iya betul, saya Dan setuju banget. kita sejauh ini alhamdulillah ketika misalkan ketika kita melakukan research study-nya memang possible, why not itu betul, tadi betul, gitu. betul. Ya kedepannya mudah-mudahan. Tapi Semoga sebenarnya ya. di luar itu pun kayak Kak Sarah mungkin sebagai informasi ketika di Politeknik Kalteks Riau kita teman-teman dari dosen, teman-teman dari mahasiswa itu sebenarnya kita udah banyak banget mencoba melakukan berbagai kegiatan. Mulai dari riset, dari community service kita, di pengabdian kepada masyarakat kita, yang kita lakukan itu sebenarnya banyak supporting yang sudah kita lakukan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Salah satunya itu misalkan kita juga sudah mengembangkan untuk teman-teman yang tunagrahita, itu ada rekan-rekan dosen dan juga mahasiswa yang sudah mengembangkan game edukasi untuk mendukung kemandirian. Jadi ya seperti kita tahu bahwa kalau misalkan ada beberapa teman-teman tunagrahita yang sulit ya untuk menerima arahan gitu ya. Betul. Tapi ketika nge-game tuh enak ya. Iya betul. Game tuh enak lebih banget masuk ya. Lebih masuk. Jadi mencoba melalui itu dengan visual dan juga flow yang menarik sehingga sadar nggak sadar teman-teman ini juga sebenarnya sedang belajar dan sedikit banyak itu ternyata berefek yang sudah kita lakukan dan juga kita sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah luar biasa yang ada di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Mudah-mudahan bisa lebih lebar lagi dengan yang lain. Terus juga ada beberapa teman-teman kita di tim dosen dan juga mahasiswa yang melakukan pengembangan kegiatan yang mungkin bisa di teman-teman boleh lihat nanti dicek di Instagramnya @isyarasa. Jadi di mana teman-teman ini mencoba mengembangkan brand awareness-nya untuk teman-teman yang teman-teman dengar untuk bisa makin paham dengan bahasa isyarat. Jadi sudah coba beberapa ke lapangan gitu ya, memperkenalkan dengan teman-teman tuli untuk seperti apa sih biar kita bisa berkomunikasi sama mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka juga karena kan biasanya selama ini kan terjadi adalah komunikasi itu kurang. Kurangnya kenapa? Karena takut minder. Dan akhirnya ketika misalkan teman-teman dengar yang berbicara mau berkomunikasi pun bingung. Dua-duanya saling bingung. Nah, di sini teman-teman kita di PCR dan juga di teman-teman dosen itu mencoba mengemas beberapa kegiatan yang bisa membangun biar teman-teman tuh tahu bahwa seperti apa sih basic-basicnya untuk bahasa isyarat, minimal untuk memperkenalkan diri, sekadar menyampaikan halo nama saya siapa itu sudah coba dilakukan di sekitar area Kota Pekanbaru, di Provinsi Riau juga sudah dilakukan dan juga kita bekerja sama dengan beberapa organisasi gitu ya yang untuk mengarah ke sana. Artinya sebenarnya banyak hal yang sudah kita coba lakukan untuk mendukung ini semua dan harapan kita sebenarnya ya ini tadi ya nggak cuma sekedar
kita tahu dari jauh, Iya. tapi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Nah, Betul menurut betul. Kak Sarah Mhm. dengan apa yang udah kita lakukan tadi Mhm. kira-kira, sejauh mana sih sebenarnya kita bisa berkontribusi nih dunia pendidikan, Mmm. terutama pendidikan tinggi, Iya teman-teman iya. mahasiswa di Yes. sini yang sudah punya skill-nya gitu. Kalau Mhm. misalkan tadi kita fokusnya lebih bagaimana ketika ada mahasiswa yang, Iya berkebutuhan khusus di sini, iya tapi dan kita sendiri pun kontribusi kita sebagai iya sivitas akademik iya. di, perguruan tinggi itu seperti apa buat masyarakat? Wah, luar biasa, Pak, dan saya mengapresiasi banget ya, semua inisiatif dari PCR tuh luar biasa banget untuk me-include, apa, siswa-siswa SLB, terus kita buat metode belajarnya disesuaikan dengan kemampuannya mereka. Sebagai sivitas akademika tentunya satu, kita bikin awareness di masyarakat sih. Jadi kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada, misalnya komunitas tuli, untuk kita bisa latihan juga bahasa isyarat, itu juga udah meningkatkan awareness. Nah, terus yang kedua, ketika teman-teman mahasiswa ini sudah lulus dan misalnya membuka lapangan pekerjaan nih, mari kita berdayakan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, supaya mereka bisa masuk ke lapangan pekerjaan juga. Karena mungkin kendalanya adalah ketika udah selesai pendidikan, mereka juga bingung setelah ini mau bekerjanya kemana. Jadi kalau kita bisa link-kan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus dengan dunia pekerjaan ya, itu akan sangat membantu mereka juga. Nah, lalu yang terakhir adalah tentunya dari institusi pendidikan yang seperti ini, terus ada diskusi, mengikut sertakan tenaga-tenaga profesional dan bahkan teman-teman yang berkebutuhan khusus juga gitu, untuk bisa menyuarakan sebenarnya mereka butuhnya apa sih gitu. Jadi perbanyak juga sih awareness-nya, baik di sosial media institusi tersebut atau sosial media kita sebagai mahasiswa gitu ya, untuk kita kasih awareness, di kampus saya tuh ada loh teman-teman yang berkebutuhan khusus, tapi mereka juga mau dan semangat untuk kuliah misalnya. Itu juga meningkatkan awareness masyarakat, Pak, Oke. gitu. Kemana sih Kak kalau kita misalkan pengen Mhm. approach misalkan nih Mhm. kadang-kadang, kita yang di sini kan masih banyak keterbatasan pengetahuan informasi ke sana ya. Iya iya Ketika iya. misalkan kita mau melakukan seperti ini, oh ini ke sini loh Iya, komunitasnya oke gitu. oke. Ketika misalkan kita mau seperti ini yang kalau misalkan, tadi yang kayak autism itu Iya iya kemana iya. sih sebenarnya kita Mhm bisa meng-approach? Apakah kita, mhm. eee, langsung ke door to door ke Mhm. teman-teman psikolog atau Mhm mungkin mhm ternyata kita mhm bisa mhm. langsung ke community-community tertentu, Iya menurut iya. Kak Sarah gimana Nah, tuh? kalau ke community itu sekarang udah banyak. Kalau teman-teman tuli di Riau itu ada nama komunitasnya itu Kutilang. Jadi Mmm, mereka itu, Kutilang Riau ini mereka juga ada beberapa kelas bahasa isyarat level 1, 2, dan 3. Nah, itu kalau yang teman-teman tuli ya. mhm. Kalau misalnya ke yang autism, itu bisa ada namanya House of Spectrum. Jadi itu adalah teman-teman yang autism spectrum disorder, tapi yang remaja akhir sampai dewasa awal. Jadi mereka punya kayak production house gitu loh, Pak, di House of Spectrum ini di Pekanbaru. Mhm. Nah, kalau di komunitas di kebutuhan khusus, misalnya di gangguan perkembangan, itu kita bisa approach-nya orang tuanya dulu. Itu Oke. banyak di Facebook, kalau di IG kita bisa lihat di Peduli ASD, atau misalnya di Drisana Center, itu mereka punya komunitas-komunitasnya. Kalau di Pekanbaru sendiri mungkin orang tua khusus yang Pekanbarunya itu, jarang saya lihat. Biasanya mereka bergabung dengan tempat-tempat terapi. Jadi boleh misalnya ada psikolog tertentu ya, misalnya kayak saya gitu kan, ada, orang tua, nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa misalnya ingin diskusi atau ingin tahu langsung, bisa juga approach dari psikolognya atau terapi center yang ada di Pekanbaru, gitu. Oke. Sebenarnya Mhm. banyak banget ya peluang-peluangnya Banyak 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 banget sekali ya. banyak sekali. Artinya sebenarnya ketika kita, dihadapkan dengan sebuah kebutuhan dan memang Mhm. karena kita kembali lagi Kak, karena kita di sini sebagai kampus vokasi, kita itu Iya. selalu berharapnya apa yang kita lakukan, apa yang kita kembangkan itu Mhm. memang benar-benar untuk memecahkan permasalahan Permasalahan, yang ada di betul. masyarakat yang Iya bener-benernya nih kita. iya Nggak cuma sekedar, iya. buat ini selesai habis pakai gitu, enggak. Tapi Betul harapan kita betul. adalah ketika kita mengembangkan sesuatu, kita Mhm. melakukan sesuatu memang benar-benar berdampak gitu. Betul betul Dampak itu betul. benar-benar memang dirasakan sama teman-teman semua, sama masyarakat Betul, gitu. luar Wah, biasa. Iya. banyak banget sebenarnya hari ini yang bisa kita Banyak bahas banyak ya. sekali. Senang, ngobrol-ngobrol sama Kak Sarah Yes hari ini. Nah, yes. Kak Sarah mungkin Iya ini, terakhir, iya. gimana ketika kalau misalkan kita, apa ya, sebagai ini kan sebenarnya nggak tahu deh apakah termasuk atau tidak, Iya. anak-anak sekarang nih ya, teman-teman mahasiswa gitu Mhm. kan ya, masalahnya apa? Mental Oh, health gitu. Nah, masuk nggak sih sebenarnya? oke. Kalau kondisi seperti ini Iya gitu, iya 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 kadang-kadang iya. ngerasa, "Kamu ini nggak,
iya saya bermasalah Pak, Iya, mental health saya mental health bermasalah. saya Waduh, terganggu gitu ya. ini kita harus masuk ke dalam yang screening di awal tadi nih gitu. Dosennya harus ngapain gitu. Gimana Kak Sarah Oke oke oke. dengan euforia sekarang Euforia ini ini kondisi ya. teman-teman mahasiswa di Gen Z Oh terutama iya, ya? menarik menarik. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu adalah kondisi ya, itu tuh Mhm. state. Jadi kesehatan mental kita baik atau kesehatan mental kita buruk gitu. Jadi kalau yang sekarang misalnya overthinking aja dibilang kayak pencemas deh gitu kan. Padahal belum tentu Belum sih tentu gitu ya, ya. belum Jangan langsung tentu. self judgment guys. Iya, kita nggak boleh self diagnose ya teman-teman gitu. Nah, apa ya bisa dilakukan oleh pendidikan tinggi khususnya? Memang sekarang lagi marak ya Pak ya di pendidikan tinggi itu kasus mahasiswa ya suicide atau misalnya depresi atau kecemasan karena menghadapi tantangan akademiknya itu sendirian gitu. Mhm. Dan bukan berarti resilience-nya rendah, nggak juga. Tapi memang ya threshold stres orang-orang kan beda-beda dan ketika nggak dapat support yang diinginkan juga tetap akan berdampak buruk ya bagi kesehatan mentalnya. Sebenarnya sangat disarankan itu setiap 1 kali per semester itu ada screening kesehatan mental. Nah, gangguan mental itu beda dengan gangguan perkembangan. Kalau gangguan mental itu didapatkan seiring perjalanan hidup memang. Jadi depresi itu memang bisa didiagnosa sedini umur 12 tahun sebenarnya udah bisa sih gitu. Nah, tapi depresi di mahasiswa akan beda di depresi pada misalnya anak-anak gitu kan. Nah, jadi harus ada screening kesehatan mental ini yang dilakukan tidak hanya ke mahasiswa, ke dosen-dosen juga saya rasa butuh ya gitu. Banget Butuh sepertinya banget ya. gitu kan. Jadi screening ini hanya untuk tanda awal, pintu awal. Karena kalau itu gejalanya misalnya ringan ke sedang, kita belum tentu langsung ke psikolog. Kita bisa ke konselor dulu aja, konselor sebaya gitu ya. Nah, kalau udah berat, menengah ke berat sekali, yaitu baru ke profesional gitu. Dan konselor sebaya ini udah banyak di beberapa pendidikan tinggi, peer counselor ya, itu kita memberikan memang tadi dukungan pertolongan psikologis pertama. Itu kayak P3K tapi versi psikologisnya gitu. Jadi sebelum ke psikolog, mungkin karena tadi ke psikolog mahal atau ke psikolog malu atau nggak tahu harus kemana dan belum di cover BPJS juga kan gitu. Jadi kita latih dulu teman-teman mahasiswa lainnya untuk menjadi konselor sebaya. Dan kadang mahasiswa itu lebih seneng kalau curhatnya sama teman sebayanya ya gitu. Cuman kan mereka nggak punya amunisi nih gimana cara menghandle-nya. Nah, begitu juga dengan dosen gitu. Kadang ngadepin mahasiswa, aduh ini kayaknya dia udah 6 bulan menghilang gitu kan. Ini gimana approach-nya gitu kan ya Pak ya. Mungkin ada approach-approach tertentu yang bisa dilakukan oleh dosen gitu. Misalnya kita approach bertanya dulu dan aktif mendengarkan sih apa yang menjadi kendala, apa yang dirasakan dalam proses perkuliahan yang bisa menarik kembali mahasiswa untuk bercerita tentang kesehatan mental yang terganggu pada saat proses belajar gitu. Oke, Jadi nah screening penting sih. screening ya guys, jangan Tiap self 1 kali semester, diagnose. iya betul. Oke, nah tadi udah bilang terakhir, tapi ada satu Ada pertanyaan satu lain lagi lagi. yang agak sedikit aja. Tadi kita banyak kan ngomong Iya, tentang dari sisi untuk kita sebagai dosen, iya, sensitivitasnya. iya. Gimana kalau misalkan Kak Sarah Mhm. mungkin bisa memberikan pesan atau apa ke teman-teman Iya, mahasiswa iya, iya. yang saat ini siapa tahu sudah terdiagnosa secara klinis Mhm, mhm, eee, mhm. berkebutuhan khusus. Mhm, Apa mhm. yang harus mereka lakukan sekarang, Kak? Oke, untuk teman-teman yang sudah terdiagnosa klinis, yakin dan percaya diagnosa kita itu tidak menentukan siapa kita. Jadi meskipun misalnya psikolog atau dokter telah mendiagnosa kita dengan gangguan spektrum autisme atau ADHD atau disleksia, itu hanya menjadi penyemangat buat kita dan metode belajar yang kita miliki berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu aja. Jadi harus tetap semangat dalam perkuliahan, terus cari sumber-sumber lain yang bisa menunjang kita dalam belajar. Sama seperti teman-teman ketika menjalani 12 tahun belajar ya, sudah terlewati, di perkuliahan ini juga tetap sama akan terlewati juga gitu. Oke, artinya kita berbeda bukan berarti kita kurang ya, Betul, tapi kita betul, berbeda pasti ada nilai plus dari betul. situ. Yes, Oke yes. deh, thank you Gitu banget Kak. Kak Ya, Sarah ya. thank you Banyak banget yang udah banget. kita bisa dapetin Yes. insight-insight hari ini. Iya, iya. Kayaknya obrolan hari ini kayak kalau saya pengen masih panjang lagi. Masih Nanti panjang. kayaknya lebih enaknya di ruang terapi kali Oh, kayak boleh. konsultasi lebih lanjut. Oke deh Kak Boleh. Sarah, Sip. kedepannya ada Thank apa you so lagi nih yang much. mau dilakukan? Kayaknya Oke. banyak banget nih. Banyak Ada ya. kemarin Happy banget. lihat-lihat udah sampai ke Dubes tuh. Ke Ngapain Dubes. tuh? Iya. Iya Pak Anggi, jadi saya akan ke Amerika Serikat
nanti bulan September sampai November awal, saya akan ikut Young Southeast Asia Leadership Initiative Fellowship Program, Professional Fellowship Program. Itu kurang lebih 1,5 bulan nanti di Montana, Amerika. Yang akan saya lakukan adalah fellowship. Saya akan bekerja ya, magang di psychological center di sana. Tentunya untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Karena saya specialty-nya inginnya di anak berkebutuhan khusus. Itu yang saya kerjakan dengan tim Kinera. Cita-citanya semoga Provinsi Riau kita punya ya pendidikan vokasi untuk anak berkebutuhan khusus. Amin. Kita tunggu nanti cerita-ceritanya, pengalaman-pengalaman serunya lagi yang dibawa pulang dari sana. Mudah-mudahan lebih banyak semoga, lagi yang bisa kita bagi-bagi ya Kak ya. Dan semoga dari Politeknik Kalteks Riau ya, PCR bisa untuk support juga. Kita bekerja sama dengan pemerintah, karena itu misi saya sih waktu pergi ke Putri Indonesia. Karena Riau saya lihat sudah mulai bergerak ke arah inklusif. Kita mungkin memang belum sempurna, tapi udah ada inisiatif dari pemerintah ke arah sana. Dan ketika itu tidak hanya di institusi dasar menengah, tapi pendidikan tinggi juga udah mulai masuk ya. Saya berharap banyak pendidikan kampus-kampus lain yang juga mau bergerak ke arah inklusi. Amin. Gitu. Thank you. Doain ya ke Amerikanya. Siap, amin. Boleh. Nanti oleh-olehnya banyak yang kita tungguin nih. Iya. Oke deh. Terima kasih sekali lagi. Thank you Kak Sarah. Thank you teman-teman yang udah nonton pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu nonton ini. Terima kasih. Sampai ketemu di program-program kita selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Thank you.